Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya Indra Saputra akan menjelaskan tentang materi sistem kebijakan pendidikan di Skandinavia. Yang pertama, sejarah pendidikan di Finlandia. Revolusi sistem pendidikan Finlandia dimulai tahun 1968. Pemerintah memutuskan untuk menghapus sistem pendidikan paralel school system PSS dan menggantikannya dengan sistem pendidikan wajib dasar 9 tahun. PSS merupakan sistem pendidikan yang memprioritaskan pendidikan berjenjang bagi semua siswa. Sistem ini dinilai tidak efektif disebabkan terdapat perbedaan kemampuan murid dalam menerima dan mencerna ilmu. Hal ini menimbulkan fenomena pemberian peningkat dan labelisasi. Kurikulum pendidikan di Finlandia tidak berubah-ubah. Mereka sangatlah konsisten dalam kurikulum pendidikan. Pendidikan di Finlandia ini dapat kita lihat ini banyak macamnya ada 3 nih: prasekolah, dasar sekolah, dan menengah atas. Itu dia. Yang prasekolah, yang pertama pendidikan usia dini dari 0 sampai 5 tahun yang bersifat pilihan. Dan kedua, pradasar usia 6 tahun bersifat wajib gitu. Yang kedua, dasar sekolah itu wajib belajar di Finlandia 9 tahun awal 7 sampai 16 tahun. Yang kedua, setiap siswa masuk ke sekolah dekat rumah yang ditunjukkan pemerintah daerah. Yang menengah atas itu pendidikan menengah atas di Finlandia terdiri 2 jenis, pendidikan umum dan vokasi. Yaitu proses penerimaan siswa pendidikan menengah atas dilihat nilai yang tercantum di sertifikat kelulusan pendidikan dasar, katanya gitu. Banyak sini macam ini kayak ini ada 5. Yang keempat itu sekolah umum, yang ke-5 vokasi, yang ke-6 pendidikan tinggi. Oke, itu aja penjelasan dari Finlandia. Lanjut kita ke Swedia. Sejarah pendidikan di Swedia gitu ya. Prasekolah di Swedia memiliki sejarah pertama yang didirikan pada pertengahan abad 19 di Stockholm dan kota-kota yang lebih besar lainnya. Industrialisasi membuat banyak anak-anak terlantar saat ayah dan ibu mereka harus pergi bekerja. Para dermawan dan perwakilan gereja memulai institusi penitipan anak. Bermain menjadi salah satu kunci kurikulum pendidikan anak usia dini di Swedia. Selain itu, sejak dini anak-anak diajarkan konsep persamaan gender itu. Pada tahun 1840, Parlemen Swedia dasar 4 tahun menyediakan dasar 4 tahun untuk anak-anak di Swedia. Folkkola pada tahun 1882 kelas ditambahkan ke Folkkola kelas 5 dan 6. Beberapa Folkkola juga memiliki kelas 7 dan 8 yang disebut forskningsskola. Sekolah di Swedia menjadi wajib selama 7 tahun pada tahun 1930-an dan selama 8 tahun pada tahun 1950-an. Pada tahun 1962, versi pertama dari sekolah wajib saat ini diperkenalkan dengan anak-anak Swedia yang memiliki 9 tahun wajib di sekolah. Dari Agustus tahun ketika anak tersebut berusia 7 hingga Juni saat anak tersebut berusia 16 tahun katanya. Terus pendidikan di Swedia ini pendidikan dasar dan menengah. Pertama ini ada tabelnya nih guys. Di sini kita nampak lah, kita lihat ya. Oke lah, sampai situ aja yang dapat saya jelaskan di dua negara tadi, Finlandia dan Swedia. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, mungkin saya akan menjelaskan sejarah pendidikan Norwegia untuk selanjutnya. Nah, di sini kebijakan pendidikan Norwegia berakar pada prinsip kesamaan hak terhadap pendidikan bagi semua anggota masyarakat, tanpa memperhitungkan latar belakang sosial dan budaya atau tempat tinggal. Peranan sekolah adalah menyampaikan pengetahuan
dan budaya, serta memajukan mobilitas sosial dan memberikan dasar penciptaan kesejahteraan bagi semua pihak. Nah, di sini wajib sekolah di Norwegia sendiri ialah 10 tahun, terdiri dari primary, lower secondary, dan upper secondary. Nah, pendidikan dasar dan menengah semenjak 6 tahun, materi yang diberikan umumnya ilmu pengetahuan umum, budaya, dan etika. Selanjutnya, dengan pendidikan menengah atas yang ditempuh selama 3 tahun. Nah, sistem pendidikan di Norwegia sendiri ini yaitu terdiri dari pendidikan dasar menengah pertama. Wajib belajarnya 6-16 tahun, total 10 tahun. Pendidikan menengah atas, pendidikan umum dan kejuruan 16-19, total 3 tahun. Pendidikan tinggi dan perguruan tinggi. Nah, pendidikan primer dan sekundernya sendiri, sekolah dasar kelas 1 sampai kelas 7 pada usia 6 sampai 13. Dan sekolah menengahnya, menengah pertama dari kelas 8 sampai 10, usianya dari 13 sampai 16. Nah, selanjutnya itu pendidikan upper secondary. Nah, dalam pendidikan ini memiliki pilihan antara pendidikan kejuruan dan umum. Kejuruan mengarahkan perdagangan atau profesi yang bisa kita lihat ya, kayak di SMK-SMK yang di Indonesia atau STM. Nah, seperti itu. Nah, kalau yang umum memberikan kesempatan siswa masuk kualifikasi pendidikan tinggi. Nah, selanjutnya itu ada namanya di sini Vlog High School. Nah, Vlog High School di sini sekolah yang ditempati siswa untuk beristirahat sejenak agar bisa mempertimbangkan pendidikan selanjutnya dan kesempatan bekerja. Di sini kayak apa ya? Vlog High School itu ya masih ada bimbingannya juga. Akan tetapi mereka yang memutuskan untuk lanjut atau langsung kerja gimana. Nah, selanjutnya universitas dan perguruan tinggi. Ada total 7 universitas, 9 lembaga universitas khusus dan 36 perguruan tinggi universitas yang terakreditasi di Norwegia sendiri. Lembaga menawarkan pendidikan tinggi dibagi 2 sektor. Sektor pertama, sektor universitas, meliputi 6 universitas. Dan sektor kedua, sektor universitas perguruan tinggi mencangkup 26 regional. Tersebar salah satunya Vestfold University College. Oke, selanjutnya di sistem pendidikan di Denmark maksudnya. Nah, pendidikan diwajibkan bagi anak berusia 7 hingga 16 tahun. Pendidikan prasekolah dapat diberikan sebelum usia 6 tahun. Ada pula jenis pendidikan alternatif yang diambil oleh sekitar 60% remaja yang umumnya belum memutuskan perencanaan karir mereka maupun yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi. 99%-nya dari remaja tersebut dapat menyelesaikan wajib belajar dalam waktu sekitar 9 hingga 10 tahun. Pada saat ini, 95% dari mereka melanjutkan pendidikannya pada program pendidikan pasca 16 tahun. Ada 3 kategori umum pada pelatihan dan pendidikan tersebut. Yang pertama, program pelatihan dan pendidikan kejuruan diikuti oleh sekitar 35% alumni sekolah. Yang kedua, pendidikan kejuruan tingkat lanjut diikuti sekitar 15% alumni sekolah. Yang ketiga, pendidikan lanjutan umum diikuti oleh sekitar 45% alumni sekolah. Nah, jenjang pendidikan yang di Denmark ini sendiri ada prapendidikan dasar, daycare namanya, atau tempat penitipan anak dari usia 0 sampai 0,5 sampai 3 tahun. Selanjutnya, taman kanak-kanakan itu sendiri bisa kita sebut sama kita di sini TK. Dari usia 3 sampai 6 tahun difokuskan untuk mengembangkan kemampuan motorik, bahasa dan sosial anak. Karena di TK ini sendiri akan diperkenalkan dunia luar sebelum ditaruh di lebih jenjang lebih tinggi gitu. Nah, yang selanjutnya pendidikan dasar terdiri kelasnya itu dari kelas 1 sampai kelas 9. Wajib semua anak di Denmark. Dan kelas 10 pilihan untuk murid yang belum siap ke jenjang selanjutnya. Kalau di Denmark sendiri ada pilihan untuk masuk kelas selanjutnya yang seperti kelas 10 ini, karena dia masih bingung mau ngapain atau kayak mana belum siap.
seperti itu. Nah, mungkin yang pendidikan menengahnya, sekolah yang setingkat SMU ini mengorientasikan diri pada bidang tertentu selama 3 tahun. Nah, mungkin sampai sini saja yang bisa kami jelaskan. Kami mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan informasi, atau juga kami berdua minta maaf karena tidak bisa mengikuti pertemuan sebelumnya aturan jatahnya kami untuk presentasi. Mungkin nanti kalau ada pertanyaan bisa dilanjutkan ke kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.